kuliah, kelar, kerja. Enggak semudah itu guys. Nggak semudah itu guys. Bukan yang kerja, tapi kita yang menciptakan kerja. Oke. Kita bukan karyawan tapi kita bosnya. Biasanya gitu kan. Dalam ya. Merinding loh barusan. Ini merinding dingin AC atau apa ya? Halo, selamat datang di podcast Inspirasi Inti Persepsi Muda-Mudi Berprestasi. Halo, selamat datang kembali lagi sama aku, Yovito Dimaserio atau sering dipanggil Yovito. Aku dari Statistika Angkatan 2022. Oke, mungkin di episode kali ini aku juga yang bakal nemenin kalian di podcast Inspirasi dari awal sampai akhir. Oke, buat tema kali ini kita di sini bakal bahas yang namanya startup gitu guys. Oke, mungkin di sini juga udah ada narasumber kita yang pastinya bakal keren banget dan juga mungkin buat startup nih bagi dia ini kayaknya udah hal biasa gitu loh. Oke, mungkin kita langsung sambut aja. Halo Mbak Arifa. Halo. Oh, iya. Oke, mungkin gimana nih Arifa kabarnya? So far alhamdulillah baik. So far alhamdulillah baik, alhamdulillah. Tapi ya namanya manusia hidup ya ada aja lika-likunya. Oke, Ya berarti pasti ada sedikit-sedikit. sedikit Ada lah gitu ya. ada lah. Tapi so far so good lah ya. So far so good. Oke, alhamdulillah. Gimana Oke. Yovito? Aku juga alhamdulillah walaupun digembur sana sini tapi masih bisa survive gitu loh alhamdulillah gitu kan. Stay waras ya. Yang penting waras ya. Bener banget. Oke. Oke. Mungkin teman-teman yang di rumah atau maba-maba nih belum tahu nih siapa sih Arifa ini, mungkin bisa perkenalan dulu siapa dan juga mungkin dari mahasiswa mana gitu. Dari mahasiswa mana sih gitu ya. Pastinya FMIPA dong. Waduh, oke. Pastinya warga FMIPA juga gitu ya. Oke. Oke, perkenalan, kenalin aku Arifa dari Statistika 2022 juga. Wih. Jadi agak bosan ya sebenarnya ketemu Vito gitu ya kan. Tiap hari ya? Iya. Makanan sehari-hari. Anak sekelas ya Iya, ya. Oh my god. Oke. Oh ya guys, jadi FYI aja. Emang Arifa ini teman seperjuangan aku gitu loh. Dari awal sampai sekarang nggak ninggalin nggak tayang yang lainnya gitu kan. Oh gitu. Alhamdulillah nggak ada ya. Oke, mungkin kesibukan selain jadi mahasiswa, Arifa nih lagi ngapain aja nih? Atau mungkin ada apa gitu? Selain mahasiswa, aku ada organisasi di eksternal. Organisasi di eksternal kampus. Wow. Sama part time dikit lah ya. Part-time tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis ya kan. Terus kalau startup mungkin 6 bulan yang lalu sih. 6 bulan yang lalu. Sibuk startup. Sibuk Sekarang break dulu dikit gitu Break ya. dulu dikit. Ini break tuh kayak hubungan apa aja gak ada break-breaknya juga ini. Apakah hubungan kamu? Oh, duh. Kalau enggak ya, enggak. Oke, jadi emang kesibukannya nggak cuman sih, ada di startup sama ada organisasi eksternal. Sama Internal part-time atau juga. eksternal nggak sih? Eksternal. Kalau boleh tahu apa tuh? Tapi ini udah mau demis juga sih. Oh, mau demis juga. Ya, aku itu bukan organisasi juga sih. Tapi lebih dia ke kayak startup juga. Oh, startup juga. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau kalian tahu namanya Pet Seeker. Apa? Pet Seeker. Pet Seeker. Iya. Oh, aku tahu. Aku kayaknya pernah di DM Pet Seeker itu deh kayaknya. Ya itu ya. Iya itu pokoknya. Oke, berarti cuman di Pet Seeker habis itu startupnya lagi break gitu ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang di rumah nih belum mungkin masih awam lah atau mungkin masih mengada-ngada atau mungkin masih mikir kayak startup ini apa sih gitu. Oke, mungkin dari Arifa sendiri boleh dijelasin nggak kayak startup tuh kayak gimana atau mungkin startup itu apa, itu boleh dijelasin nggak gitu? Oke, mungkin kalau terkait startup, Nah. tadi kan Vito juga udah sedikit
menyenggol ya Iya. tentang drakor gitu kan. Sebenarnya teman-teman kalau sama ngelihat drakor yang judulnya Startup itu kan bisa kegambar ya agak semi-semi bisnis gitu Iya. kan. Nah, startup itu juga meramahnya ya bisa dikatakan bisnis gitu kan. Nah, mungkin kalau secara simpelnya kalian bisa juga Google startup itu adalah perusahaan rintisan gitu ya kan, bisa Perusahaan dikatakan secara rintisan. simpelnya perusahaan rintisan gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri startup itu adalah mungkin suatu usaha yang biasanya itu merupakan ide-ide baru, ide-ide kreatif yang sebelumnya belum ada atau mungkin bisa menyempurnakan sebelum-sebelumnya dengan dari permasalahan-permasalahan yang bisa dikatakan belum pernah disentuh gitu ya oleh pihak manapun, atau mungkin bisa juga untuk turut berkontribusi memberikan solusi dari problem itu gitu kan. Nah, dimana startup itu menurut aku agak sangat-sangat dinamis ya. Sangat-sangat dinamis ya. Dinamis. Dan bisa dikatakan startup itu tumbuh dari permasalahan-permasalahan sekitar lingkungan foundernya gitu. Oke. Mostly seperti itu sih. Bergerak dari lingkungan foundernya gitu. Oke. Jadi emang awalnya emang ini intinya kayak ide-ide baru ya untuk ngebuat kayak inovasi-inovasi yang nantinya bakal ngepecahin kayak keresahan-keresahan yang ada di lingkungan sekitar gitu lah. Oke. Dan mostly startup ini bergerak di bidang teknologi, tapi juga nggak melulu teknologi juga gitu. Oke. Tapi ya emang ya gimana ya, ngomongin soal teknologi emang nggak ada habisnya gitu kan. Selalu ada yang baru, selalu Bener ada banget. yang terbarukan juga. Jadi kayak emang paling gampang nge-reach atau mungkin paling gampang kesebar tuh juga terkait dari teknologi gitu kan. Bener banget. Dan Makanya apalagi, makanya dinamakan dinamis, sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat dinamis juga karena teknologi itu gitu. Iya bener banget tuh. Kepikiran juga buat startup sendiri itu bagaimana, boleh diceritain nggak? Oke, kalau bicara tentang startupnya aku dan tim gitu ya. Oke. Oh ya guys, mungkin for your info, kita punya salah satu platform pra startup bisa dikatakan. Itu namanya Accerly, ACCERLY. Iya, Bisa ACCERLY. di follow? Instagram juga ada. Oh, ada. Aja gitu. Masuk. Oke, boleh. Itu tuh berawal dari sebenarnya aku sama tim tuh ngikut lomba gitu ya kan. FOMO berarti anaknya. Gak juga ya kan. Oke. Nah di maba-maba itu kan pasti kayak jiwa kompetisinya masih menggebu-gebu gitu. Kompetitif banget pokoknya. Masih pengen nyobain ini itu gitu ya kan. Nah kita tuh awalnya ngikut business plan tau. Business plan? Ngikut business plan dan alhamdulillahnya masuk semifinalis. Dan kita merasa kalau bisnis ini yang kita planning itu bisa diteruskan dan merasa kalau semua ini akan memberikan impact yang besar kepada lingkungan gitu, terutama lingkungan para teman-teman aku dan tim gitu ya. Oke. Layak diperjuangkan lah. Oke. Layak diperjuangkan. Bener banget. Nah setelah itu kita tuh di UNS ada program Wibawa guys. Wibawa, apa tuh Wibawa? Wirausaha baru mahasiswa. Baru mahasiswa. Iya benar banget. Nah ini tuh terbuka untuk seluruh mahasiswa di UNS ya terutama. Setiap tahun ada kok guys. Jadi nanti dikasih pendanaan, terus ada inkubasi, tapi itu sekitar 6 bulan saya ingat aku. 6 bulan. Oke. Iya, 6 bulan dan alhamdulillah kita dapat. Wow, alhamdulillah banget. Ya. Dari kalau saya ingat aku itu 88 wirausaha baru, akhirnya kita terpilih gitu. Wow, berarti emang dari awalnya tuh mungkin bisa tahu, mungkin bisa dari awalnya kenapa startup tuh dari Wibawa ini atau gimana? Karena kelanjutan itu gitu, yang melanjutkan dan mungkin kalau di gambaran, ini bisa nih jadi startup gitu ya kan. Nah terus setelah kita Wibawa sama itu tuh kalau nggak salah akhir 2021 dan 2022 awal aku lupa Februari atau Januari akhir itu tuh di UNS juga itu ada. Kenapa tuh? Sebenarnya UNS tuh ada
inkubasi startup juga loh. Inkubasi startup ada sendiri. Wow. Namanya Innovation Hub. Jadi Innovation Hub. kalau kalian tahu itu kalian bisa search aja di Instagram, ada kok Innovation Hub gitu. Itu khusus kayak dunia startupan aja atau gimana tuh? Iya, nah tempatnya itu di LPPM. LPPM. Oh, yang depan belakangnya banget. WNS in. Nah, Oh iya, itu. tahu. Itu jadi WNS itu punya inkubasi startup yang yang setiap tahunnya juga buka. Ada 2 skema, pra startup sama startup. Nah, di situ itu juga terbuka dari kalangan mahasiswa ataupun alumni gitu kan. Jadi luas dan itu pendanaannya lumayan besar gitu. Wow. Dan inkubasinya nggak kaleng-kaleng. Ada bekerja sama apa namanya, venture atau mungkin venture capital gitu-gitu. Terus inkubasinya ininya keren banget sih, jujur. Disitulah aku dan tim itu tuh mulai banyak banget dapat insight tuh dari Innovation Hub. Daging semua berarti. Iya, daging banget, serius daging banget. Karena mereka tuh bekerja sama startup yang sebelum-sebelumnya gitu. Ada yang kalau kalian tahu 1%. 1%? Nah, itu pernah juga jadi pembicara kita. Wow. Iya, kayak jadi kita bisa ngambil pengalaman-pengalaman dari ilmu-ilmu yang dari yang lain, yang sebelum-sebelumnya, yang udah gede gitu. Oke. Gitu. Dan mulai dari situlah kita mulai berkembang, dan tapi untuk saat ini kita masih break dulu. Gitu ya. Dan doakan semoga kita tahun ketiga perkuliahan insya Allah kembali lagi, karena kan kegiatannya udah nggak sehektik maba gitu kan. Benar banget. Kalian nanti yang mungkin maba-maba yang masih lihat kita atau mungkin dengerin kita sekarang, mungkin pasti nanti bakal tahu. Ya kan? Iya. Pasti tadi tahu sendiri lah. Ya gitu deh ya. Gitu. Oke, berarti baru mau aktif lagi setelah tahun ketiga itu. Insya Allah tahun ketiga ini perkuliahan Oke. gitu. Ya mungkin ya aku akan mendoakan aja ya buat Arifa dan tim mungkin bisa memulai gebrakan-gebrakan baru gitu kan. Tunggu nih guys, semoga kita ada yang baru lagi. Nah, makanya ditungguin aja buat gebrakan-gebrakan dari timnya ada namanya nggak atau apa itu? Tadi Acerly itu tadi? Iya, Acerly Team. Ya, Zen Team namanya. Zen Team. Acerly Zen Team. Acerly Zen Team. Ya. Masih ada kayak unsur Z-nya gitu ya? Iya dong, karena Gen Z. semua Gen Z. Oke. Mungkin aku mau tanya lagi nih. Tadi kan kayak masih maba gitu kan. Habis itu masih ya istilahnya kalau dari kamu mah nggak maba ya, udah dari angkatan 21 juga kan kamu kan. Ya pokoknya aku mau tanya aja buat gimana sih buat kita atau mungkin nanti buat maba-maba cara memanfaatkan kesempatan untuk memulai startup apalagi selama masih kuliah gitu. Buat langkah-langkahnya mungkin ya secara gamblang aja lah. Itu mungkin gimana sih kayak kalau mau memulai startup gitu dari kamu? Oke, mungkin for your info, tim aku itu sebenarnya dari teman-teman aku prodi yang lama. Nice. Okay, guys. Jadi sebenarnya aku angkatan 21 guys. Tapi dulu pindah dari teknik informatika ke statistika. Waduh. Gitu. Nah, dulu waktu awal-awal itu karena kekepoan waktu masih maba. Nah, dimulainya dari situ. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sekarang kan punya targetnya masing-masing, ya kan. Benar. Nah, harus banget menurut aku ya, harus banget kita setting target itu dari maba. Justru dari maba gitu. Iya sih. Karena juga belajar sih itu. Kalau sama pertengahan kita nggak punya target, kita kayak bakal habis ini ngapain ya? Iya, masih bingung kayak gak jelas gitu loh hidup. Iya, benar banget. Iya gak sih? Iya. Gak ada kesibukan sama sekali atau mungkin kayak flat kuliah gitu kan. pulang. Bye. Nah, waktu itu kita mulainya itu seperti yang aku bahas sebelumnya, kita mulai dari lomba. Nah, dengan kita susun target, sebenarnya aku tuh pengen lomba ini berapa kali gitu ya. Mungkin sesuai ketertarikan masing-masing. Mungkin kalau aku dan tim itu kan lebih ke bisnis, lebih ke bisnis plan. So coba lomba-lomba itu. Dan awalnya itu, nah
sebenarnya nggak target ya. Wih. Kita tuh pengen startup gitu. Iya. Nggak yang target, tapi karena munculnya target untuk lomba itu, tapi kita muncul target lain gitu jadinya. Nah, so itu pentingnya target sih menurut aku. Bener sih, bener banget sih. Di satu sisi lain, kita kan menurut aku di perkuliahan itu sangat rugi kalau seumpama kita nggak ekspor secara luas. Gitu bener ya banget. kan. Nah mungkin bagi teman-teman kalau nggak bergerak di bisnis atau startup, kalian juga bisa bergerak dimanapun menurut aku. Bener. Tapi manfaatkan masa perkuliahan itu gitu. Iya. Kan? Nah Nggak melulu soal belajar bener gitu banget. kan. Perkuliahan tuh nggak melulu, mungkin bayangan waktu aku dulu juga waktu SMA Iya kayak sama gitu. kayak Kuliah, kelar, kerja. Nggak semudah itu guys. nggak semudah itu guys. Nggak semudah itu. Iya bener gitu banget. kan. Nah so waktu itu kita tuh menurut aku ya, justru dengan perkuliahan itu banyak banget kesempatannya. Salah satunya kalau kita bicara startup, Iya. kayak contohnya di UNS sendiri gitu. Kalau seumpama UNS itu nggak nyediain inkubasi kayak iHub, Wibawa, itu tuh menurut aku kayak nggak bakal dapetin di luar gitu. Kalaupun dapetin di luar tuh mahal banget sumpah. Waduh. Sama mahal banget. Itu benar mahal. Beneran mahal. Bisa sekitar 10 juta lebih tuh bisa kalau inkubasi ya. Wow. Inkubasi kita dimentoring. Cuma inkubasi gitu. doang 10 juta. Iya, 10 juta lebih bahkan, ya kan. Lumayan ya. Jadi kayak itu sangat-sangat menguntungkan gitu guys kalau semua kalian memanfaatkan di perkuliahan gitu. Jadi optimalin di perkuliahan gitu ya. Jadi kalau sama menyita waktu sih enggak ya. Justru menurut aku itu mengoptimalkan waktunya. Menambah kayak skill kita gitu. Iya, benar banget. Nah, justru di startup itu kita belajar banyak banget. Kayak cara ngadepin orang yang seperti ini tuh gimana, cara ngadepin konsumen, cara mencari pasar, cara mengurus keuangan. Bener banget. Ya kan? Apalagi anak kos ya kayak. Relate banget. Jadi kayak sebenarnya banyak banget pelajaran yang ada di startup yang nggak melulu di bisnis gitu. Jadi bisa kita arahkan diterapkan di kehidupan kita sehari-hari lah ya. Oke. Ya mungkin tadi udah dijelasin juga karena emang jujur sih emang target tuh penting menurut aku ya buat ya nanti kayak maba kayak aduh ini apa sih kayak mungkin 5 year plan atau mungkin 1 year plan gitu kan mereka kayak nyepelekan kayak aku ya awal-awal juga kayak nyepelein kan kayak ini ngapain ya tugas kayak gini orang nantinya pasti ntar beda gini. Nah tapi sebenarnya ya teman-teman di rumah itu tuh target tuh emang ngebantu kita banget gitu loh buat kayak mencapai goalsnya tuh kita harus ngapain. Nah mungkin dengan adanya target sendiri itu juga nantinya kita juga kayak ngeplan kayak aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin ini untuk nyampein target ini. Jadi kayak kita tuh nggak bingung gitu loh kayak kita semester 1 ngapain, semester 2 ngapain kayak mungkin dengan adanya target ini juga jadi salah satu mungkin jadi keputusan kita buat jadi orang yang lebih baik lagi gitu loh banget. Kan. Apalagi nambahin ya, kita kan di lingkungannya perkuliahan itu pasti kayak target kita itu kurang lebih hampir sama ya sama lingkungan banget. Kita gitu. Jadi kayak ada pendukungnya gitu loh. Jadi kalau seumpama kita punya target di perkuliahan atau mungkin nggak cuma kuliah pulang itu tuh kalian ada temennya justru guys. Jadi kalau seumpama itu menyita waktu menurut aku nggak banget gitu. Nggak banget gitu. Dan apalagi dengan di mengembangkan startup di dunia perkuliahan tuh untungnya gede banget karena kan di perkuliahan univ tuh pasti bekerja sama pihak sana sini iya, kan. Bener banget. Nah justru karena kita label kita kuliah, so itu biasanya dipermudah gitu. Iya makanya gitu. Jadi kayak sayang aja nggak dimanfaatin gitu kan. Bener. Ya gitu. Nanti pokoknya kalian kalau udah masuk ke dunia perkuliahan ya kalian pokoknya explore lah. Kayak mungkin ada yang hal baru yang belum dicoba atau mungkin pengen ningkatin atau mungkin maksimalin potensi kalian itu tuh bisa banget di dunia perkuliahan gitu loh. Benar banget. Nggak melulu kayak soal kuliah pulang. Kita harus menjadi manusia Jangan kupu-kupu lah ya istilahnya kayak manusia yang bertumbuh. Wis. Asik.
Asik, boleh. Oke. Mungkin back to topic, Oke, ke kembali. startup lagi. Mungkin tadi udah dijelasin tuh kayak Univ tuh banyak banget kayak nyediain inkubasi atau mungkin nyediain kayak tadi apa sih namanya tadi Wibawa itu kan. Mungkin dari fakultas sendiri udah ngedukung belum kayak proses-proses kayak startup gini atau mungkin masih ada beberapa hal-hal yang memang belum gitu kalau buat fakultas. Oke, kalau fakultas sendiri sebenarnya mungkin kita tuh disosialisasikan ya. Mungkin Oh iya kah? kalau di statistika itu disuruh ya at least nyebar pamflet Wibawa gitu kan. Oke. Nah, tapi mungkin karena interestnya menurut aku ya, sorry sebelumnya, interestnya di FMIPA terkait startup tuh agak kurang gitu kan. Mungkin ya teman-teman FMIPA, matematika, Wis. ilmu pengetahuan alam gitu Iya. kan. Itu lebih mostly bergeraknya ke apa namanya? Ke riset gitu. Iya, benar banget. Tapi guys, anak-anak MIPA tuh sebenarnya berpotensi loh kalau semua startup. Contohnya itu ada contoh kalau statistika itu ada Ada apa tuh? cutting kita. Nah, kalau nggak salah namanya data advice. Data advice apa tuh? Itu juga bisa banget untuk jadiin startup loh gitu. Wow. Jadi dia itu tuh terkait analisis data kayak gitu-gitu. Oke. Nah, jadi kan itu juga menghasilkan duit ya. Iya. Cuan nomor 1. Jadi sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, kalau apa namanya startup itu nggak melulu berpatok pada teknologi. Bener gitu. banget. Nah, jadi kalian bisa banget buat teman-teman yang mungkin di biologi, kimia atau yang lainnya itu buat startup gitu ya, mungkin bisa diulas lebih lanjut gitu Iya, kan. bener banget. Ya mungkin sebelumnya belum ada, tapi dengan ilmu-ilmu yang relevan tentunya, Iya, bener banget. itu bisalah ada startup ya mungkin bisa dikolaborasi dengan teknologi juga bisa gitu kan. Pasti mengulas-ulas ide dulu gitu ya. Iya, bener banget. Ya inilah tadi kayak menyempurnakan ide-ide yang dulu juga gitu kan. Oke, tadi kan udah dijelasin juga kayak emang startup tuh nggak melulu soal teknologi, dan juga pastinya aku juga mau tanya nih kayak Arifah nih sebenarnya tuh startupnya itu berfokus kemana aja, atau mungkin kayak ada pertimbangan nggak sih sebelum kayak fix kita mau buat startup yang tentang ini, atau mungkin ngebuat startup yang hanya berfokus di ini, yang lainnya kayak nanti aja, atau mungkin pertimbangan apa aja sih kok bisa terjun ke startup yang di bidang ini gitu. Oke, mungkin sorry tadi tambahan ya. Iya. Yang topik sebelumnya sebenarnya di BEM MIPA pun juga kadang ada ini loh. Oh iya, tahu. Kayak seminar Iya, yang seminar. startup gitu. Iya, benar. Tuh, jadi manfaatin guys. Bener gitu. banget tuh. Nah, terus kalau terkait topik yang ini tadi kan, kalau startup aku itu bergerak di bidang pendidikan sama ketenagakerjaan. Jadi Pendidikan dan ketenagakerjaan. jadi dia asli itu platform lowongan kerja gitu ya. Platform lowongan kerja, tapi selain itu juga ada mentoringnya. Jadi kita bekerja sama bimbingan-bimbingan yang mungkin ada sertifikasinya seperti itu. Jadi mereka siap kerja gitulah. Tapi kita berfokusnya sama masyarakat yang berpendidikan minimum kayak SD, SMP, SMA gitu. Derajat lah ya. Nah, karena itu keresahan kita, ternyata pengangguran di Indonesia itu banyak banget guys. Makanya itu. Dan mostly yang berdasarkan riset dan data itu tuh dari masyarakat yang berpendidikan minimum, maaf banget ya. Dari SD, SMP, SMA, bahkan yang nggak kuliah gitu. Oke. Ya, bahkan yang nggak sekolah. Iya. Gitu. Nah, itu juga berdasarkan keresahan di lingkungan sekitar para aku dan tim ya. Iya. Karena mungkin di usia aku itu kayak ya mungkin karena di desa juga faktor lingkungan itu tuh banyak yang setelah sekolah nikah. Wow. Gitu. Sekolah nikah. Iya.
Duitnya di mana itu? Mau dimakan apa ya gitu ya kan. Jualan pop ice. Punten ya. Astagfirullah nggak boleh gitu. Oke. Oke. Nah, kita inginnya ya memberikan arahan, memberikan layanan untuk sebenarnya mereka tuh punya tenaga tapi mungkin skillnya belum terasa Iya seperti sih. itu gitu kan. Kita kolaborasi sama kayak di lingkungan sekitar situ, Oke. mungkin kepala desa atau yang lainnya untuk kita kerjasama juga sama punten. Alarm ya? Bisa gitu ya? Oke. Gak apa lagi. Kita kerjasama juga sama lembaga-lembaga pelatihan gitu. Oke. Jadi mereka dibimbing, terus nanti kalau sama ada lowongan kerja ya udah diarahkan ke situ gitu. Iya sih, soalnya emang gimana ya, kalau ngomongin tentang lowongan kerja dan juga lapangan kerja itu emang menurut aku emang rada kurang gitu karena emang ya gimana ya, perusahaan-perusahaan gede atau mungkin perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas itu juga kayak melihatnya kualifikasinya kayak ini dari univ mana nih, atau mungkin ini udah kuliah atau belum, atau mungkin dari minimal S1 minimal gitu S1 kan. atau mungkin ST apa yang lainnya gitu kan, bisa kan. Jadi agak haus ya kelihatannya. jadi emang kayak kalau yang tadi sesuai riset dan data emang rada susah gitu, kayak kalau cuma lulusan kayak SD SMA gitu. Benar banget. Ya itulah keresahan mungkin dari aku juga gitu. Emang susah banget itu buat nyari pekerjaan. Ya mungkin nantinya startup dari Arifa sendiri bisa membantu teman-teman atau mungkin orang-orang yang di luar sana yang ya sorry tuh saya kayak minim pendidikan itu mungkin lebih bisa berkompetisi atau mungkin lebih bisa bersaing gitu loh, tentang kayak mungkin hard skill atau mungkin apapun itu banget gitu. Nah, mungkin tambahan ya. Nah, kenapa tuh? Semoga teman-teman yang melihat Wish. atau mungkin kamu juga next time bisa menciptakan startup dan mungkin bisa menyerap tenaga kerja itu gitu, sehingga kan kalau sama banyak pengangguran sorry banget itu juga berpengaruh ya pada perekonomian negara, pada perekonomian masyarakat. Dengan teman-teman buat startup atau mungkin buat usaha itu bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, dan kita berarti berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian gitu. Benar banget tuh apa yang dikatain Arifa. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi udah disinggung juga buat kayak masa perkuliahan kayak maba gitu kan. Tapi dari maba sendiri pun Arifa ini udah kayak mau nyoba startup gitu kan. Nah mungkin boleh dikasih tahu nggak kayak hambatan atau mungkin kayak kendala apa sih yang bakal dilaluin, atau mungkin hambatan-hambatan apa pas masa perkuliahan tuh yang ngeganggu di startup ini gitu, atau mungkin ada atau apa gitu. Oke, mungkin itu permasalahan secara umum ya. Itu cara ini sih, pembagian waktu aja sih, sumpah susah banget jujur. Kenapa? Apalagi maba itu banyak banget kegiatannya yang tiba-tiba ada aja gitu kan. Nah itu tuh. Nah terus jadi kayak terus ada aja tugasnya, kayak masih banyak banget ya kan SKS-nya yang diambil. Nah itu juga cukup menguras waktu dan tenaga gitu kan. Nah tapi ya mungkin kalau hambatan lain, kalau mama tim kamu komit, insya Allah mah bisa gitu ya. Bisa dilaluin sama-sama gitu. Dan mungkin kalau hambatan aku pribadi itu pengalaman ya. Karena jujur startup itu juga butuh ilmu. Kayak kalau sama juga butuh pengalaman juga. Iya benar banget. Karena kan itu bersangkutan sama bisnis, kan bersangkutan sama orang lain juga, jadi harus punya pengalaman yang bisa dikatakan cukup banyak lah ya. Gitu. Karena emang ya dari tadi juga aku juga awal kayak startup nih apa gitu kan, jadi kayak masih
awang banget gitu kan, kayak masih abu-abu istilahnya kan. Buat startup sendiri itu emang harus belajar sama orang yang cukup berpengalaman, dan juga intinya itu pengalamannya tuh banyak banget, dan juga nantinya kita bakal istilahnya kayak ya mungkin kita bisa jadiin itu role model kita gitu. Tapi nantinya juga buat kita ngebuat startup sendiri itu kan juga dari keresahan kita sendiri gitu kan. Benar. Jadi emang biar nggak stuck aja gitu. Mungkin izin menambahkan juga Kenapa tuh? bahwa hambatannya jujur kayak dituntut bisa banyak gitu ya. Dituntut emang. Dituntut untuk bisa ya kan. Seperti yang aku bilang bahwa startup itu dinamis banget gitu. Iya, Jadi benar. kayak kita harus siap dan harus segera bisa gitu. Jadi kita pun selain startupnya dinamis, kita Bener. tumbuhnya juga dinamis. Harus cepat ini, cepat itu gitu. Oke. Gitu sih. Oke, mungkin buat startup sendiri, kalau buat Arifah kan di ketenaga kerjaan sama apa namanya tadi? Pendidikan. Nah, mungkin itu kan nggak Arifah doang ya pastinya yang terjun di startup itu gitu loh. Nah, mungkin cara menanggapi atau mungkin menyikapi kayak ya ini kita harus nyiptain apa nih buat yang baru. Nah, mungkin ada nggak kayak dulu tuh pernah ada kayak Slack sama salah satu startup mungkin atau apapun itu yang sama hampir berbarengan, atau mungkin secara konsep sama tapi mungkin secara kayak di lapangan atau mungkin apa yang berbeda, itu bagaimana? Pernah nggak kayak bisa diceritain gitu? Oke. Pernah. Wow. Jujur waktu itu waktu pertama-tama itu bahkan kita masih dikatakan aja pra startup gitu ya. Nah, itu ada aja kayak ternyata nah mungkin juga pembelajaran sih buat aku. Kenapa tuh? Karena aku orangnya kayak sangat terbuka. Ceplosan sini, ceplosan sini gitu kan. Iya, nah terus ada tuh ya mungkin ini agak suzon ya. Iya. Astagfirullah. Apa namanya? Kayak nanya-nanya gitu. Setelah aku ya udah aku nganggapnya sharing aja gitu kan. Benar. Nganggapnya sharing, ternyata beberapa waktu kemudian dia itu buat yang hampir sama kayak aku. Hampir sama? Iya. Bener-bener sama? Hampir sama tapi fokusnya beda. Udah gitu doang. Kalau kita kan fokusnya ke masyarakat yang memberikan minimum. Nah itu kalau fokusnya beda. Udah. Udah. Selain itu sama semua? Iya, hampir. Jadi kayak agak sakit hati, tapi ya mungkin gak apa-apa lah ya, namanya mungkin kayak diuji lah ya. Seberapa tahan sih mental lo gitu. Gitu. Dan mungkin kembali ke konsep bahwa rezeki itu gak pernah tertukar. Wah, asik. Jadi itu di banget sih. Iya emang sih. Jujur emang dengan aku dan tim terjun di startup tuh banyak banget pembelajaran terutama pembelajaran tentang hidup. Serius kayak kita tuh harus gini loh sama orang, kita tuh harus seperti ini seperti itu gitu. Jadi kayak cukup memberikan banyak pengalaman, bener-bener, dan banyak ilmu lah. Iyalah, pasti sih kalau itu, apalagi kan nanti realisasinya atau mungkin terjunnya ke masyarakat gitu loh. Bener. Jadi kayak nggak jauh-jauh beda lah kayak berinteraksi, atau mungkin kayak tadi yang awalnya sharing ternyata tercuri. Itu kan maksudnya bisa terjadi di mana aja gitu. Jadinya kan kayak lebih banyak aja belajar di mungkin ya lewat startup gitu kan. Itu kita bisa belajar banyak gitu loh. Oke, mungkin berarti kalau aku lihat dari startupnya Arifah ini nantinya bentuknya tuh lebih ke bimbingan atau mungkin kayak produk atau mungkin apa gitu. Kalau buat kayak hasil outputnya atau mungkin apa itu? Oke, dari kita Arifah sendiri bisa dikatakan jasa ya. Jasa. Jadi lebih ke di apa ya sebenarnya kayak lowongan kerjaan gitu. Nah nanti nggak cuma lowongan kerjaan doang gitu, tapi juga ada mentoringnya. Kayak pembimbingan juga nanti dilatih lah istilahnya. Iya, nah dan target yang agak jauh sih kita juga ada kayak gandeng sertifikasi, lembaga sertifikasi gitu-gitu. Jadi mereka kayak lebih kompetensinya tervalidasi gitu. Lah kayak emang ini tuh bener-bener kayak sesuai apa namanya, sesuai petunjuk lah ini lah, sesuai pekerjaannya itulah maksudnya. Oke.
Dan mungkin ini target jauh lagi tapi semoga ya. Semoga. Kenapa tuh? Kayak apa namanya? Menggait teman-teman disabilitas. Wow, gitu. gila. Mulia banget emang Arifah ini. Amin. Semoga ya. Semoga doakan ya. Oke. Karena faktanya teman-teman disabilitas tuh sebenarnya punya kompetensi. Bener banget. Tapi emang mungkin wadahnya masih minim aja. Iya, gitu. bener. Karena Dan ya gimana ya, emang ya mungkin banyak yang masih ya seperti itulah ya. Iya, Tapi iya, aku benar-benar. apresiasi di UNS tuh sudah mempekerjakan para disabilitas loh. Iya. Gitu. Bahkan ini kalau nggak salah ya, ini emang kelas ini ada baru ini. Nah, Kelas bener banget. buat disabilitas juga gitu loh. Jadi, Apalagi di MIPA ini kan iya. dulu kan kayak wah, gila banget sih. Keren banget sih. Keren banget sih. Makanya kita sebagai mahasiswa juga harus istilahnya mensupport lah kayak teman-teman kita juga, atau mungkin hal-hal yang di luar mungkin masyarakat juga, kayak masyarakat ya sorry to say disabilitas juga, kita harus membantu mereka kayak mencari atau mungkin mencari wadah gitu kan Bener banget. buat Nah, itu pekerjaan gitu. wadahnya. Bener banget. Soalnya kayak yang nggak bisa dipungkiri bahwa banyak banget masyarakat yang masih meng-underestimate Bener banget. teman-teman yang mohon maaf banget yang disabilitas. Tapi faktanya bisa jadi teman-teman yang disabilitas itu punya kompetensi yang lebih Bener daripada teman-teman yang normal. Gitu. Bener banget. Oke, mungkin karena tadi juga udah dijelasin banyak banget startup tuh kayak gimana. Mungkin kalian yang di rumah kayak startup tuh drakor. Bukan guys, ini startup tuh lebih besar dari drakor itu sebenarnya. Lebih luas dan juga pastinya banyak banget hal yang bisa dipelajari, dan juga pastinya bakal bisa diambil lah dari kita belajar dari startup, kenal sama orang-orang yang Bener pastinya ngebimbing kita dari awal sampai akhir. Dan ya tadilah kayak mungkin mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa FMIPA ini masih awam tentang startup, tapi kalau kalian menurut aku kalau udah terjun itu pastinya bakal dapat manfaat atau mungkin banyak insight-insight baru yang lebih gitu loh. Serius, Apalagi bener. tentang lapangan pekerjaan tadi yang fokusnya Iya. dari Arifah sendiri ya. Iya. Oke, mungkin dari Arifah sendiri, karena kayaknya ini udah habis ya. Kayak ada yang gini-gini tadi. Ada yang gini-gini gitu. Mungkin dari Arifah sendiri ada closing statement nggak buat teman-teman di rumah? Oke, mungkin buat teman-teman, terutama teman-teman MIPA ya, karena setahu aku masih minim banget teman-teman yang bergerak di kewirausahaan, Bener. di bidang startup gitu. Bahwa ini nih, mungkin banyak banget mahasiswa yang dalam pemikirannya setelah kuliah itu nanti kerja. Auto kerja. Kerja sama orang ya kan. Bener. Nah tapi mungkin bisa banget teman-teman MIPA menciptakan startup atau menciptakan usaha itu setelah kuliah, menciptakan lapangan kerja gitu. Bener banget. Asik. Asik. Ya kan? Jadi kita bukan yang kerja tapi kita yang menciptakan kerja. Oke. Kita bukan karyawan tapi kita bosnya. Biasanya gitu kan. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Ya kan? Nah mungkin selain itu mungkin ada quotes sedikit ya. Waduh, apa tuh? Nah mungkin aku yakin teman-teman tuh sebenarnya punya inovasi, punya ide dan lain-lainnya. Mungkin Bener banget. segeralah tersalurkan. Wih, gitu ya segeralah. kan? Mungkin quotesnya jangan menunggu kamu merasa sempurna untuk memulai, tapi beranilah memulai untuk kamu menjadi lebih sempurna. Waduh. Asik. Boleh. Nah, Oke. dalam ya. Merinding loh barusan. Ini merinding dingin AC atau apa ya? Oke, mungkin itu aja dari Arifah. Dari aku itu sih. Jangan lupa optimalkan waktu di perkuliahan. Udah mungkin kalian juga punya target masing-masing ya. Yeah. Nggak cuma di startup aja, tapi sebisa mungkin lah kalian optimal di perkuliahan ini, mungkin di bidang yang kalian masing-masing. Oke. Sesuai minatnya yang mungkin kalian bisa explore gitu. Bener banget. Dan di perkuliahan ini jangan lupa explore seluas-luasnya gitu. Mungkin Bener. jangan malas untuk explore lah intinya. Karena sebenarnya tuh banyak banget yang belum kita tahu gitu. Iya bener. Seperti Makanya itu. nantinya kalian mungkin
mahasiswa-mahasiswa angkatan atas atau mungkin maba yang baru tahun ini masuknya, nanti kalian rasain sendiri deh gimana caranya atau mungkin gimana sih cara mengekspor diri nanti kalian bakal tahu deh banyak banget hal-hal baru di dunia perkuliahan itu. Oke, karena emang udah selesai, hampir selesai dan juga waktunya juga udah di Oke. Dari Jadi instruksi. mungkin sebelumnya terima kasih buat Arifa udah datang di Thank you Inspirasi banget, ini. udah diundang ya. Terima kasih kembali juga karena udah memberikan wawasan atau mungkin ilmu-ilmu baru atau ilmu-ilmu yang bermanfaat yang nantinya pasti bakalan mungkin teman-teman yang masih belum tahu tuh apa itu startup atau mungkin masih awam itu mungkin bisa lebih paham setelah dengar tadi kita podcast gitu kan. Oke. Mungkin karena tadi awalnya aku buka pakai jargon, mungkin akhirnya bisa ngikutin aku jargon gitu. Podcast Inspirasi, inti persepsi muda-mudi berprestasi. Bye-bye.